Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, Prodi Pendidikan Sosiologi semester 4 di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Peradaban Bangsa. Dosen pengampu Didin Septa Rahmadi. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang teori strukturasi Anthony Giddens. Siapa sih Anthony Giddens? Anthony Giddens lahir pada tanggal 18 Januari 1938, umur 82 tahun. Adalah sosiolog asal Britania Raya. Ia adalah seorang sosiologi Inggris yang terkenal karena teori strukturasi dan pandangan menyeluruh tentang masyarakat modern. Teori strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen. Teori strukturasi dibangun oleh Anthony Giddens berlandaskan pada kritik atas dua kutub aliran dalam sosiologi, terutama terkait tentang pemahaman atas struktur dan tindakan aksi manusia. Dalam pembagian pendahuluan konstitusi masyarakat, Giddens merujuk pada dua kutub ekstrim yang mengharuskan alfa dalam melihat pembedaan antara struktur dan tindakan manusia. Fungsionalisme, naturalisme, dan strukturalisme yang berada di satu kutub mengambil dua ilham yang penting dalam ilmu biologi tentang konseptualisasi struktur dan berfungsinya sistem sosial serta analisis melalui koneksi adaptasi. Ringkasnya, struktur mempertimbangkan memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan manusia. Gagasan baru muncul dalam sosiologi pada tanggal 1960 dan 1970 disebut linguistic turn. Beberapa jenis aliran yang masuk dalam kutub ini adalah hermeneutika, interaksionisme simbolik, dan aliran lainnya masuk dalam kategori sosiologi interpretif. Kritik antar interaksionisme simbolik disampaikan terkait dengan pengabaian atas struktur sosial dan sikap meremehkan kekuatan motivasional individu. Singkatnya, kutub ini menempatkan tindakan manusia dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur sosial. Dari teori struktur ini, domain dari sosial bukanlah pengalaman aktor individu atau keberadaan segala bentuk totalitas sosial, tetapi praktik sosial yang diatur melintasi ruang dan waktu. Implikasinya, ilmu sosial tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus dikembangkan dari dua ilmu, yaitu ruang dan waktu. Struktur dan strukturasi. Giddens menentukan struktur sebagai sumber daya yang digunakan oleh agen dalam interaksi. Struktur juga menggunakan sumber daya yang terjadi dari peralatan material dan kapasitas organisasional. Sumber daya merupakan hasil dari penguasaan peralatan material dan organisasi, dan mereka memiliki sumber daya yang memobilisasi kekuasaan. Struktur bukan hanya memadu tindakan, tetapi juga merupakan hasil dari agen dalam proses produksi dan proses sistem sosial. Strukturasi. Dalam strukturasi dapat disimpulkan bahwa agen adalah individu yang melakukan praktik yang melintasi ruang dan waktu. Menurut Anthony Giddens, menjadi manusia adalah menjadi agen yang dimiliki tujuan yang tidak hanya memiliki alasan logis untuk tindakannya, tetapi juga mampu melakukan elaborasi diskursif atas alasan-alasan tersebut. Giddens menyebutkan bahwa pengetahuan memiliki bentuk reflektif atau pengamatan merupakan bagian penting dari kegiatan sosial berulang-ulang. Dalam melakukan tindakan sosial, agen selalu melakukan pengamatan, pemantauan dalam melakukan tindakan tersebut. Giddens sebut sebagai karakter purposik dari tindak tanduk manusia. Tindakan manusia dikerangkai oleh beberapa elemen yang disebut Giddens sebagai model stratifikasi. Model tersebut diajukan sebagai usaha konseptualisasi agensi manusia. Dalam model tersebut didorongkan 3 lapis kognisi atau motivasi. Pertama, kesadaran diskursif atau kapasitas agen manusia untuk merasionalisasi dan memberikan alasan atas tingkah lakunya. Kedua, kesadaran praktis atau apa yang disampaikan oleh agen karena kondisi sosial.
Kesadaran praktis digunakan agen untuk menyesuaikan diri dengan melawan tertentu dan menafsirkan tingkah laku aktor lain. Ketiga, tindakan manusia tidak dipandu oleh elemen sadar, tetapi juga elemen tidak sadar yang dikategorikan Gideon sebagai lapis motivasi. Lapis ini terkait dengan harapan apa yang terjadi di dunia ini dengan terjadi apa adanya, seperti apa yang nampak. Elemen tidak sadar ini mempertimbangkan kebutuhan agen atau keamanan ontologi yang timbul dari kebutuhan akan sebentuk kepercayaan. Tetapi elemen ini manusia mengubah kegelisahan takut karena mereka tidak memiliki identitas sosial. Hanya ini dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.